Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalam ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang bijaksana dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Untuk mengawali kultum saya pada siang hari ini, mari kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka dan berpadu pandang di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Dan tidak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik kijang Innova, dari zaman tidur di bawah pohon kurma hingga tidur di hotel bintang 5, dari zaman lampu teplok hingga zaman lampu hanok, dan dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang minaz zulumati ilan nur. Semoga dengan perbanyak salat kepadanya kita mendapatkan syafaat darinya yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata menjadi beribu-ribu kata yang saya rangkum 7 hari 7 malam enggak tidur-tidur. Yang saya beri judul Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman semua pada tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Tapi izinkan saya ingin mengulangi kisah ini agar memperkuat mafhum yang kita miliki. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa atau dari Baitul Maqdis menuju langit tertinggi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Pada tahun ke-10 kenabian merupakan tahun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditinggal oleh paman yang selama ini membela dan menjaganya. Ditinggal pula oleh istri yang begitu beliau cintai. Dalam keadaan seperti itu, pada suatu malam di saat beliau sedang tidur di rumah Ummu Hani binti Abu Talib, datang malaikat Jibril bersama malaikat Israel dan ditemani seorang malaikat datang menemui beliau. Tujuannya adalah ingin menjemput dan akan diajak berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha melihat, sesungguhnya dia yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat pertama. Di dalam suatu riwayat dijelaskan bahawa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengendarai kendaraan yang dinamakan buraq. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis. Telah didatangkan kepadaku seekor buraq dan itulah seekor binatang yang putih rupanya. Tingginya melebihi keledai namun lebih rendah daripada bigol. Jika ia melangkahkan kakinya, kecepatannya sejauh mata memandang. Dimulailah perjalanan sejarah itu hingga akhirnya beliau sampai di Baitul Maqdis. Di tengah-tengah perjalanan beliau berhenti di beberapa tempat. Di antaranya negeri Thaibah, berhenti di negeri Thaibah, Syajarah Musa, Bukit Tursina dan Baitul Lahmi. Di tempat itu pula beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Di Baitul Maqdis ternyata telah berkumpul para nabi terdahulu. Seperti di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di tempat itu pula mereka melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dan Nabi Muhammad lah yang menjadi imamnya. Seusai salat mereka bergantian menyampaikan sambutannya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan
yang telah mengangkat mereka menjadi utusan Allah, dan yang telah memberikan mukjizat kepada mereka. Atas perintah Allah pula lah mereka turun ke bumi dan berkumpul di Baitul Maqdis untuk menyambut Nabi akhir zaman yang kelak menjadi kekasih Allah. Sambutan terakhir disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang juga menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Sekilas tentang Isra, kemudian Mi'raj. Mi'raj naik ke langit untuk menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad SAW menerima perintah solat sebanyak 50 kali. Nabi Muhammad ketika hendak turun ke bumi, Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari sisi Tuhanmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Saya diperintahkan untuk melaksanakan solat 50 kali sehari dan dalam sehari dan semalam." Nabi Musa berkata, "Kembali dan mohonlah keringanan kepada Tuhanmu." Nabi Muhammad turun naik dari tempatnya Nabi Musa ke Sidratul Muntaha sebanyak 9 kali. Hingga akhirnya tersisa 5 kali. Dengan demikian, siapapun di antara kita yang melaksanakan solat dengan dorongan keimanan dan ikhlas mata-mata karena Allah, maka nilai solat yang 5 kali senilai dengan solat yang 50 kali. Sungguh solat itu telah ditetapkan di langit untuk menunjukkan betapa pentingnya solat itu, sehingga tiada sesuatu apapun yang paling penting kecuali dekat dan selalu mendirikannya. Ketika salat ditetapkan di langit, tidak lain agar menjadi mi'raj, alat naik bagi kita. Kalau Nabi Muhammad langsung naik ke masjid, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau kita, cara naiknya, mi'rajnya dengan mendirikan salat yang 5 waktu. Agar jiwa kita setiap hari naik 5 kali menghadap Allah yang Maha Tinggi. Kita para pemuda sering menyaksikan, bahkan telah lama sadar, masjid-masjid kosong oleh para pemuda yang seusia kita. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Lalu lantas bagaimana kita yang sering meninggalkan solat? Padahal solat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Maka tetaplah dikerjakan walau kita masih bermaksiat. Pada satu saat nanti kita akan merasakan nikmatnya solat. Tetaplah dikerjakan dan jangan pernah ditinggalkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita enggak mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata saya yang salah, jangan laporkan ke Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata saya yang salah, maafkan saya demi akhirat. Astaghfirukum anil khati'at. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.